perlu terus kita ulang, apalagi sekarang kita sedang memperingati sebuah nikmat yang amat besar atas 81 tahun kemerdekaan kita. Itu nikmat besar sebenarnya. Andai kata ndak merdeka dulu, ndak berjuang dulu pahlawan nenek moyang awak, para syuhada dulu ibu, bagaimana mengusir penjajah tuh, mungkin ndak merdeka awak kini doa. Kadang kita lupakan. Bagaimana Belanda, bagaimana Jepang menjajah, telah kita syukur. Terbayang kita lihat ibu, bagaimana negara-negara yang masih belum merdeka. Yang nampak kini bu, Palestina ya bu. Bagaimana sekarang dia dijajah oleh Zionis Israel, hari ke hari tidak nyaman. Anak-anak tidak nyaman, orang tua dan sebagainya, sehingga tidak normal. Maka ini perlu kita singgung juga ibu, ketika bicara masalah mengkaji syukur nikmat, termasuklah satu nikmat kemerdekaan yang kita raih ini harus kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Nanti kita sampaikan. Nah, pertama dulu bu, kita coba melihat ayat ini. Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7 ini. Ayat bu, itu berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Sebelumnya ibu, kisah Nabi Musa dengan kaumnya yang selamat dari kekejaman Fir'aun. Nah, umat Nabi Musa ini bu, ketika peristiwa Allah selamatkan dikejar di lautan bu, di sungai Nil itu, ketika dikejar oleh para tentara Musa, kita ibu mungkin tahu kekejaman Nabi Fir'aun itu pada zaman Nabi Musa, dia akan membunuh anak laki-laki bu, membiarkan hidup anak perempuan, itulah zaman Nabi Musa. Asal nampak anak laki-laki dibunuh oleh Fir'aun. Tapi Allah selamatkan seorang bayi yang bernama Musa yang hidup dirawat oleh istrinya sendiri nanti. Istri Fir'aun itu, Asia itu nanti dibesarkanlah di istana itu sendiri. Nah, jadi umat Nabi Musa itu, Bani Israel ini, ketika dikejar di sungai Nil, ketika datang bola tentara itu kan, Musa menancapkan atau manongkoan tungkeknya. Nah, tungkek Nabi Musa ya bu, ada ibu punya tungkek itu. Tungkeknya bisa menjadi ular, bisa membalah lawi ya bu. Tokon tungkek itu tambah lawi ke sungai sempuh kan ya kan. Itu Nabi Musa. Atas izin Allah, mukjizat Nabi Musa salah satunya adalah tongkatnya bisa membelah air lautan. Nah, jadi pada saat dikejar oleh tentara itulah terdesak sadonya Musa dan kaumnya itu, tidak ada jalan lain atas perintah Allah. Musa pukulkan tongkatmu. Itu bahasanya, ketika dia pukul tongkat itu, maka terbelahlah lautan sungai Nil itu. Lalu Musa dan kaumnya itu jalan di Sinan. Ketika itu beko, di sikolah awalnya bu, kesombongan tertinggi Fir'aun. Nah, dalam versi Fir'aun, lautan kota Balah, dia menganggap karena laut menunggu kedatangan Tuhan. Fir'aun, ke persepsinya bu, karena Fir'aun katibu, dia sudah menganggap dirinya Tuhan, sudah mengatakan dia Tuhan, sehingga dia menganggap terbelahnya laut itu memang untuk Fir'aun, versinya Fir'aun. Karena dia datang, karena dia sudah merasa hebat, laut tiba-tiba terbelah. Sehingga masuk ke lautan itu dengan bala tentaranya, mengejar Fir'aun yang sudah lari mengejar Musa dan lari dengan kaumnya. Tapi tiba-tiba di tengah, ketika Musa dan kaumnya itulah sampai di Semarang, laut kau Batawi, Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di situ. Nah, berartilah selamat Musa dan kaumnya. Tapi sebagian kaum Musa
Namanya umat Nabi Musa sukanya bu kritis, suku banyak itu, tidak puas macam-macam lah kan, sehingga dikatakan di sini tidak juga bersyukur. Lah diselamatkan oleh Musa atas izin Allah tuh masih juga dia sebagian tidak mau bersyukur. Maka Musa mengingatkan dengan ayat ini. Apa kata Musa? Wa ista'adzana rabbukum, dan Tuhanmu telah memaklumkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, insya Allah akan ditambah nikmat itu. Wala in kafartum, tapi kalau engkau kufur, tidak syukur nikmat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, berarti digambarkan Allah dalam Al-Quran, walaupun ceritanya cerita umat Nabi Musa, tapi bisa untuk kita. Ayat ini untuk kita, tentang bagaimana kita harus selalu syukur nikmat. Ya, masalah nikmat, kalau bahasa dalil lain ibu dan bapak, kita kok tidak bisa menghitung, ya bu, terhadap seluruh nikmat yang wak tarimu. Maka jangan merasa ibu-ibu lagi, tidak ada sama yang merasa awak yang paling sengsara dalam hidup. Tidak ada bu. Banyak nikmat Allah. Tidak boleh awak mengeluh, kitalah yang paling susah, awak yang paling kekurangan. Tidak boleh bu. Karena kita ini semuanya adalah diberi kekayaan oleh Allah. Nikmat itu ibu, tidak hanya pitih doh, ya bu. Tidak hanya pitih. Mungkin di tangan bu, di saku, di tabungan mungkin ada ibu kini yang pitihnya kurang, ya bu. Banyak pitih saya kini tabungan di tangan bu. PT di rumah, PT rekening di bank, ya bu. Kini kan masih tanggal baru, belum sebagian lagi pensiunannya bu, ya bu, sebagian. Nah. Tapi ada orang menganggap yang rasa itu uang, rasa itu harta yang nampak, rasa itu hanya rumah, rasa kita adalah hanya mobil, rasa itu Honda. Ibu-ibu jangan salah paham. Banyak nikmat lain yang sebenarnya jauh lebih berharga dari harta atau yang nampak yang kita miliki itu. Contohnya bu, nikmat kesehatan. Kan sehat saja bu. Mata sehat, ya bu. Telinga sehat, kaki masih sehat. Ada bu yang batungkek kemarin tadi bu? Nggak ada yang mungkin pakai apa dan sepatu roda kemarin, nggak, berarti masih sehat. Akal pemikiran masih sehat. Hati masih bisa memahami kebenaran, masih bisa tahu apa yang batu, apa yang salah. Ini nikmat yang luar biasa. Dan itu tidak ternilai dengan uang. Coba lihat. Ini makanya kita pantas bersyukur. Banyak bersyukur kepada Allah. Di badan yang ada saja lah ibu, tidak bisa wa itu. Makanya ada ayat mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau lawak coba menghitung seluruh nikmat yang diberikan Allah ke kita, bu, la tuhsuha, pasti tidak akan mampu wak menghitungnya. Tidak pandai menghitungnya. Daripada yang nyatu kalau bu, coba bu hitung. Ya cinta hitung kan, mata berapa harganya bu? Bisa dibilang tidak ada. Kalau ada ibu nama menjual mata, awak cari beko pembelinya bu. Berapa harganya? Tak mau kita. Jangankan mata lah bu, kuku saja lah bu. Ama ibu dicabik kukunya kok sabalah cie. Biar ada ibu piti kat sayuta mu. Tak mau. Berarti bu berharga. Lah sejuta tu. Baru satu. Ini gambar yang sederhana betapa kita harus mensyukuri nikmat Allah. Belum lagi nikmat ketenangan, nikmat keluarga, ya bu. Keluarga itu maksudnya nikmat adalah yang masih damai, sejahtera, masih bersatu, kokoh keluarganya. Nah, anda pun ada mungkin ibu yang berpisah keluarganya,
bercerai hidup, itu mungkin itu ada hikmah tersendiri. Tapi yang jelas, yang masih bersatu, suami istri masih damai, nggak ada bercakap-cakap, itu nikmat. Ya Bu, nih, lain nggak bercakap-cakap Junda kan? Lain. Tapi kan masih bersatu lah kan, nggak ada pisah dah kan. Bercakap tuh model tungku pariak kemasan, nggak ada Bu. Makin baca silang tungku tuh Bu, api tuh sampai masak nasi nggak ada kan. Tapi Ibu harus bersyukur. Ibu, syukuri suami Ibu diberikan Allah, karena masih ada mungkin sebagian teman-teman kita belum mendapatkan seperti kita. Bersyukur. Nah, kan itu Ibu, maka mari di waktu kita yang tidak panjang ini, ayat yang membicarakan tentang syukur nikmat. Mari kita perbanyak terus rasa syukur itu. Dengan apa caranya? Dengan 3 cara. Jadi ada caranya 3 cara bersyukur. Nah, yang pertama namanya asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Apa maksud syukur bil qalbi? Kita mensyukuri bahwa seluruh nikmat yang ada di awak Ibu, apakah nikmat kesehatan, nikmat ketenangan, nikmat harta, nikmat pangkat jabatan, pokoknya nikmat seluruhnya itu semata-mata kita harus yakini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sayang kepada kita. Berarti dari Allah semuanya. Sehat kita dari Allah, harta kita dari Allah, balamu galewak karena Allah, dan semuanya itu adalah, seluruh nikmat itu adalah karena Allah yang memberi. Jangan awak kita lupa teguh, apalagi sombong kita, menganggap pintar karena kehebatan kita mendapatkan nikmat Allah. Kisah Qarun Bu, ini jadi pelajarannya. Diberikan harta, Qarun merasa dia yang hebat. Dia mendapatkan karena dia merasa berilmu yang hebat dalam ilmu perdagangan. Sehingga dia merasa sombong. Kalaulah sombongnya Bu, itu akibatnya dipamerkan hartanya bagi orang lain. Itu sombongnya Fir'aun. Kalau ada musim sombongnya Qarun dulu tuh, dia bersama hartanya itu, pasukan itu, paradenya. Kaliliang kampung di kumpulan di kaluan sadawara itu, emas, perak, berliannya sadaya itu, iring-iringan di jalan. Nyopalagaan kau orang ke masyarakat. Itu cara sombongnya Qarun. Ba orang katau haratonya itu. Sehingga karena dia sombong itu Bu, kita tahu Allah hukum Qarun itu didatangkan gempa, tambahlah bumi itu Bu, tampaknya jalan tuh, semua hartanya, gedung-gedungnya, istana itu, ame perak, bahkan dia dan dianya sendiri Bu, masuk tabanam ke dalam bumi itu Bu, karena dia sombong. Makanya sifat sombong kanu haratoko harus jauh dari kita. Nah, jangan sekali-kali merasa menyombongkan harta yang kita miliki. Mungkin harta awak tidak akan ada yang sebanyak harta Qarun, Ibu. Bagaimana tak Qarun? Digambarkan dalam Al-Quran, kunci gudang hartanya Bu, bare dipikul oleh orang-orang yang kuat Bu. Nah, baru kunci gudang harta itu. Bare dikumpul kunci itu. Ibu kunci hartanya bara banyaknya. Kalau mikul seorang. Bahkan jangankan kuncinya lagi Bu. Kuncinya aja tidak ada ya Bu. Tidak terkunci. Bawa kamu menyombongkan diri kan orang tuh. Jika baru beli auto barunya nih, nah, datang tanggung sombong, nah, baru beli auto baru, jalan di ke rumah, tutup pintunya kan, nggak mau menyambut lagi gitu. Yang dibeli baru auto baru, beli Avanza baru, padahal balinya itu pun kredit, tapi lah sombong. Jadi sombong harta tuh jangan sampai nanti. Karena awal kehancuran seseorang itu adalah karena dia sombong, menganggap
nikmat yang dia dapatkan itu bukan dari Allah, tapi merasukan hebatnya. Kau ibu menggalih di pasar, beku beruntung galih. Jangan sekali-kali merasa awak pandai berdagang, bu. Jangan masuk. Dia gadang untuk ibu adik kau tentu lah. Dia pandai mau tak beli. Bahkan kadang-kadang caranya salah lah, bu. Di pasar kadang tak lupa bertransaksi jual beli dengan jalan yang curang. Baduto memainkan timbangan sehingga didapatkan harta yang tak ada. Nah, jadi karena itulah cara yang pertama, cara syukur nikmat itu adalah asyukru bil qalbi, mensyukuri dari hati yang dalam bahwa seluruh nikmat apapun nikmat itu, baik yang nampak berupa harta, nikmat kesehatan yang tersembunyi ketenang itu, saduanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak sedang sakit, ibu baru ke dokter, kabidan, itu jalan. Nah, sehat ibu-ibu dek sudah berubah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah belum beri kesehatan, walaupun banyak dokter wak tampuah, walaupun banyak wak berubah, kalau Allah belum beri kesehatan, ibu-ibu akan belum menjadi sehat. Berarti harus yakin kita bahwa nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama namanya asyukru bil qalbi. Yang kedua, asyukru bil lisani. Bersyukur dengan lisan, dengan lidah. Bahasa Arabnya, bu, sering-seringlah mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillah. Itu harus acuk terucap tuh. Mudah lidah kau mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillah. Jago pagi baru, bu, sentak lalu tuh langsung lidah berucap Alhamdulillah. Tambah panjangnya, bu, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu tanda syukur. Maha suci Engkau ya Allah, ahyana yang menghidupkan kami ba'dama amatana setelah mati kami, wa ilaihin nusyur. Dan kepada Engkau lah nanti kami akan kembali. Kita akan kembali kepada Allah, tanda syukur. Kemudian kita bisa duduk dengan baik bersyukur, alhamdulillah. Dapat rezeki balabo di pasar, alhamdulillah. Nampak pai sekolah anak-anak masih sehat, alhamdulillah. Pulang udah kerajo, alhamdulillah. Ya, bu, diagih rezeki oleh suami belanja ke pasar, alhamdulillah. Jangan sekali-kali ibu mampu duit, bu. Masalah banyak ketek. Beko dulu, bu. Pokoknya, bu, pandai-pandai berterima kasih, bu. Nah, karena namanya rezeki itu kan harus kadang-kadang tak lancar taruh. Kadang yo lancar rezeki udawa, kadang macet ya, bu. Pernah rezeki udah macet nih? Sering. Itu sabar ya. Kok ujian kan? Sabar apa? Nggak boleh sekali-kali lidah ini mengucapkan kata-kata yang mendongkol, kata kasar, kata-kata yang tidak puas ke suami. Karena ciri-ciri istri yang soleha itu adalah diantaranya, bu, pandai berterima kasih ketika diberikan rezeki oleh suami, baik sadang lapang atau sadang sempit. Pandai-pandai, bu. Nih, nah, pandai-pandai. Beko kalau saya sadang banyak juga deh pitih galaknya nggak tangguang ya nih. Tapi ketika mereka macet ada sakit, ngomong belakang mah udah udan. Nggak mau belanja leh. Kalau dia belanja ke pasar jadi 1.000 ya. Baiklah udah ke pasar kan aja. Nah, ini contoh. Jadi ibu, cara syukur yang kedua itu adalah perbanyak asyukru bil lisani. Syukur dengan lidah. Sering-sering mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang ketiga, yang terakhir, cara syukur adalah asyukru bil fi'li. Syukur dengan amalan anggota badan. Bersyukur dengan amalan.
Kalau tadi dari hati, kita yakin dari Allah. Dari lisan kita perbanyak alhamdulillah, asyukur bil fi'al itu dengan bukti. Wa bukti antara syukur kepada Allah atas nikmat yang banyak ini, Bu. Nikmat masih sehat, nikmat masih panjang umur kita buktikan kepada Allah. Baca caranya melaksanakan perintah Allah, menjauhi seluruh yang dilarang. Yang dilarang dijauhi, jangan sekali-kali lakukan apapun yang dilarang, baik besar ataupun kecil dosanya, Bu. Kita jauhi sekecil apapun. Allah tiba-tiba dosa. Tanda dosa jangan berbohong, dosa jangan lagi bergunjing, dosa memfitnah, dosa menzalimi orang lain, dan macam-macam. Itu harus kita jauhi. Lakukan semua perintah. Disuruh sholat oleh Allah, mari kita sempurnakan sholat kita. 5 kali sehari semalam, itu kita sempurnakan sebagai tanda syukur kita atas nikmat Allah. Syukur kemerdekaan, apa caranya, Bu? Kita isi kemerdekaan itu dengan memperkuat persatuan dan kesatuan. Jangan berpecah belah awak, jangan bercakap-cakap jua awak. Ibu, harus sayu awak. Tidak boleh lagi ada perselisihan. Baik perselisihan dalam hal yang dekat atau yang mungkin makin jauh. Yang dekat contohnya, Bu. Nah, berselisih dengan saudara kandung. Ada orang berselisih saudara kandung, Bu? Lagi. Maka kita jadikan momen kemerdekaan. Kalaulah tidak bersatu dulu, Bu, para pahlawan nenek moyang kita tidak bersatu melawan penjajah, Bu, tidak merdeka, Bu. Tidak bisa kita membangun. Maka kita ambil filosofis kemerdekaan itu, Bu. Maka mari kita terapkan sebagai tanda syukur kita itu adalah mari kita pererat kembali silaturahim antara kita. Dari yang paling dakik dulu. Yang dakik itu apa? Saudara. Kalau diurut tuh, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada yang pertama orang tua. Ibu-ibu jangan sampai ada ibu-ibu yang di sikoko, jangan sampai ada juga bermasalah jo orang tua kandung awak. Ibu, andai kata orang tua kinilah umurnya lah cukup lanjut, ibu-ibu harus sabar, tetaplah berbakti, mengabdi, berbuat baik kepada kedua orang tua kita itu, walaupun dia sudah berumur lanjut. Layani dia, hibur dia, lengkapi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan ibu sadar. Nah, jangan malu sawah orang tua menyusahkan. Ini jadi adul hakum, walaupun mereka ibu nanti rajin wak sholat, rajin wak puasa sunat, ternyata ada di rumah orang tua yang kita abaikan, kita sisihkan. Jangan, ibu. Mari dulu. Itu yang paling dakik dulu. Kita harus tetap mengabdi kepada kedua orang tua kita. Sampai kapan? Sampai akhir ajalnya. Bahkan akhirnya, Ibu, lah meninggal pun kita harus berbuat baik, mendoakannya, mengirimkan sedekah untuknya, dan lain-lain. Itu kita bererat. Setelah orang tua apa lagi? Wa bizil kurba, wa bil walidaini ihsana, wa bizil kurba itu karib kerabat, saudara kandung. Maka mari momen persatuan hadiah nikmat kemerdekaan itu kita juga bisa alihkan kepada mari kita evaluasi. Andai kata masih ada hari kini kita berselisih dengan saudara yang sedarah dengan kita, abang awak, adik awak yang kandung, itu segera perbaiki, jangan dibawa mati. Kenapa, Bu? Kalau putus silaturahim, belum selesai nanti hubungan dengan saudara kandung kita, putus silaturahim, belum juga disambung, datang kematian, maka apa kata Rasul? La yadkhulul jannata
qadiun. Ndak akan masuk sarugodo orang yang memutus silaturahim. Jaleh bu, lain jaleh bu, lain. Nah, jadi kalau jaleh, andai kata ada ibu mengalah, silahkan dulu, silahkan datang. Turut balia, salaman balia, musyawarah balia. Andai kata ada masalah yang salamuku belum juga bisa diselesaikan, bayu balik dengan tenang. Nah, sebab masalah itu kadang betul-betul bahaya ibu. Kini contoh masalah yang baik dalam keluarga itu masalah haratu ibu, haratu warisan, haratu pusako, masalah sawah ladang, masalah para itu yang sering, yang banyak dimanapun ibu, dimanapun yang merusak silaturahim antara orang bersaudara. Nah, padahal bagaimana kalaulah kita bisa memahami lebih dalam yang menyebabkan kita berselisih itu, apapun bentuknya bu, apakah harta dunia itu, yakinlah bu, nanti kalau awak meninggal, indak satu pun yang akan awak bau masuk ke dalam kubur. Aduh. Iya bu, baca kai bu dek para Pinang, lebih bisa dibawa Batang Pinang ke dalam kubur bu, nggak bisa. Ini baca kak beko dek satu buat sawah, lebih bisa dibawa tanah tu segangga masuk kubur tanah sawah tu, nggak bisa. Tanah kuburan lah aduh. Lalu apalagi bu yang menyebabkan kita masih bertahan untuk tidak menyambung silaturahim. Jangan nanti andai kata kematian datang, awak tidak tahu datang meninggal tu. Karena kita tidak tahu kapan kita ini meninggal, maka bersegeralah untuk memperbaiki silaturahim sebagai tanda syukur kita dari nikmat yang telah Allah berikan. Nah, ya bu, sudah kau capek-capek deh bu, nah, turi abang uninya saling bermaafan. Sana dole sebelum nanti kematian. Jadi inilah ibu mungkin kajian syukur itu. Nah, kita ulang ayat lagi tadi. Nah, jadi Allah katakan itu la in syakartum, kalau pandai bersyukur tadi bu, pandai bersyukur dari hati ya bu, dari kalbi, bisa kita sering ucap alhamdulillah, pandai bersyukur dengan amal perbuatan, wak kerajuan yang disuruh, wak tinggal yang dilarang. Apa kata Allah? La azidannakum. Barulah dia beri dia, Allah akan tambah nikmat awak tu. Apa maknanya ditambah nikmat? Dua. Yang pertama ziyadah maliyah. Yang kedua ziyadah ruhiyah. Apa makna ziyadah maliyah? Orang yang pandai bersyukur dengan nikmat Allah tu ditambah haratonya. Kalau hartanya mungkin satu atau beberapa buah, Allah tambah harta itu. Kalau dia pandai bersyukur. Kalau uangnya mungkin 1 juta, pandai dia bersyukur, dia gunakan jalan Allah uang itu, tidak digunakan untuk maksiat, Allah tambah beko jadi 2 juta. Ada rumah cik, tak beli rumah cik, Allah beri dia kemudahan bisa beli rumah 2. Tak beli onda cik, Allah beri kelapangan rezeki, tak beli onda 2. 3 itu namanya ziyadah maliyah. Punya tabung name 1 kilo ibu. Karena pandai bersyukur ditambah menjadi 70 hampir kilo sudah. Kalau dia pandai bersyukur. Tapi dengan jalan yang baik ya bu. Nah, dengan jalan cara yang korupsi pula kan. Tidak ulang kita kan. Nah ini ditambah. Yang kedua yang paling penting, kalau awak pandai bersyukur, ziyadah ruhiyah, Allah tambah ketenangan batin. Makin tenang, makin lapang, makin lapang dadoko menghadapi seluruh persoalan. Iko yang paling mahal. Nah, ketenangan batin itu dari Allah. Sebagai tanda orang bersyukur nikmat, Allah beri ketenangan jiwa. Sebab haratu ternyata tidak selalu membahagiakan. Haratu kadang bahkan mempersempit kehidupan kita. Harta kadang memperbudak kehidupan kita. Harta kadang menyusahkan kita. Nah, ini sebaliknya. Wala in kafartum, kalau dia kufur tidak pandai bersyukur, kufur nikmat, inna azabila syadid, ingatlah sesungguhnya azabku sangat pedih.
Apa makna azab pedih itu? Kebalikan dari yang tadi. Yang pertama binuksanin maliyah. Dicabut, diambil balik harta yang ada itu. Nah, dia orang kalau pandai bersyukur, Bu. Andai kata dia bisa beli mobil, tapi dia salahkan untuk maksiat, Allah bisa ambil balik mobil itu dengan caranya Allah. Apakah nanti mungkin tergadai, atau mungkin nanti terjatuh, atau mungkin nanti tabrakan, atau terbakar, macam-macam. Itu bisa jadi Allah mengambil kembali harta seseorang karena seseorang itu tidak pandai bersyukur. Dia jabatan, ya Bu, tidak pandai bersyukur, salah guna jabatan. Makanya nanti dibongkar aibnya, sehingga jabatan itu harus dia lepaskan kembali. Itu namanya Allah binuksanin maliyah. Tapi rumah dua, tidak pandai bersyukur, Allah ambil kembali rumah. Yang paling baik lagi apa? Binuksanir ruhiyah. Kebalikan tadi, Allah cabut ketenangan batin dari. Tidak pernah merasa tenang, makin resah, makin berkecamuk, makin sedih. Pokoknya tidak ada tenang di hati itu. Dalam keluarga tidak ada ketenangan. Tiap hari baca kak suami istri. Tiap hari anak membuat masalah, membuat dia sakit kepala ini. Itulah namanya Allah ambil ketenangan batin dari orang-orang yang tidak pandai bersyukur dari nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Inilah Ibu mungkin kajian kita tentang syukur nikmat. Yang kita harapkan adalah mari Ibu semuanya di sisa umur kita ini pandai-pandailah kita menjadi orang yang selalu memperbanyak syukur dengan 3 yang tadi. Pertama, bersyukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Yang ketiga, syukur dengan amal perbuatan. Allah mungkin masih sayang kepada kita hari ini. Diberikan kesempatan hidup yang panjang, maka mari kita gunakan sisa kehidupan ini untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita sampai nanti akhir kehidupan kita ini kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal. Demikian Ibu yang dapat kita sampaikan. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan 1 atau 2? Kami silakan. Kalau tidak ada, tentu pulang ada yuk. Ada Bu? Pas, alhamdulillah. Baik, kita akhiri Ibu dengan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.